Bapak Ibu yang sudah meluangkan hadir di sini, yang terhormat Bapak Misbah Surur selaku Waka Kurikulum SMK Negeri 1 Belaga, mewakili Kepala SMK Negeri 1 Belaga Banyuwangi, Bapak Ibu Guru hebat SMK Negeri 1 Belaga yang sudah hadir di ruangan ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, semua karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita akan bersama-sama sharing tentang budaya positif. Dan sebelum kita mulai sharingnya, berkenan membuka sekaligus memberikan sambutan Bapak Waka Kurikulum. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Belaga, Bapak Ibu CGP, ya di sini ibu-ibu yang bapak di dalam ibu-ibu calon guru penggerak, Lina, dia dan Bapak Ibu guru peserta diseminasi aksi nyata modul 1.4 nih, temanya budaya positif. Langsung saja Bapak Ibu, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kegiatan guru penggerak ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Manfaatnya apa? Yang jelas di situ nanti saya cerita sedikit, itu akan ada banyak ilmu menurut saya waktu itu baru bagi saya. Waktu saya kebetulan di tahun ini saya menjadi konsep praktik untuk teman-teman Bapak Ibu CGP, dan otomatis sebelum CGP saya juga mempelajari apa yang dipelajari oleh Bapak Ibu CGP. Dan itu sangat banyak ilmu baru sekali terkait kita mengajar Bapak Ibu. Nah, dari situ adalah harapan kami kepada Bapak Ibu teman-teman CGP, dan nanti bagi yang belum, nah harapannya yang belum yang muda-muda ini, kalau yang sudah hampir pensiun, saya kira sudah, beliau pengalamannya sudah banyak sudah banyak merasakan asam manisnya mengajar. Nah, harapan kami Bapak Ibu yang masih panjang ceritanya, itu yang ikut CGP di angkatan berikutnya, Pak, kalau saya belum PNS tidak masalah. Bahkan ada PP itu belum PNS gitu. Ada PP, sudah PP tapi belum PNS. Tapi karena dia aktif, semangat di beberapa forum-forum pembelajaran dan sebagainya. Dia jelas, kami sudah sampaikan ke CGP, CGP kelompok saya itu yang saya tekankan adalah Bapak Ibu, mohon nanti apa yang didapat ketika pembelajaran CGP ini diterapkan dan disebarkan kepada teman-teman guru yang lain, karena bagus sekali sih Bapak Ibu. Karena kalau hanya ikut CGP, setelah itu dapat sertifikatnya jumlahnya banyak, 600 berapa gitu, karena 6 bulan loh, 6 bulan. Kemudian setelah itu mari tidak ada perubahan. Nah, itu yang saya tidak harapkan. Nah, di diseminasi Bapak Ibu, salah satu kegiatan nanti jika Bapak Ibu ikut CGP seperti ini, di akhir setiap modul pasti akan disuruh untuk diseminasi, menyebarkan kepada teman-teman guru yang lain. Oh, hasil saya belajar modul 1 ini loh. Nah, ini temanya budaya positif, nanti temanya pasti ganti-ganti. Nah, harapan kami adalah yang kami udah di sini, terus terang bukan kami anggap panjenengan perlu baca, tidak. Dasar kami 10 orang yang kami di sini adalah jam kosong saja. Tidak, bukan kami anggap panjenengan perlu belajar lagi, tidak. Karena diseminasi ini juga butuh waktu satu orang minimal 45 atau 50 menit ya, seingat saya. 1 jam lagi, 1 jam pembelajaran Bapak Ibu, 1 jam pembelajaran, sehingga nanti 2 orang ini ada 2 JP Bapak Ibu, kan nanti harus divideokan
dan diupload di YouTube. Nanti akan terlihat di situ. Jadi saya PP juga menilai, nah ini berapa menit panjenengan menyampaikan ini diseminasinya. Saya juga menilai teman-teman CGP yang satu kelompok dengan saya. Seperti itu. Sehingga nanti kalau merekasnya kegiatannya terlalu pendek, jadi setengah jam, nah itu poin bagi teman-teman anggota CGP. Nanti panjenengan ketika ikut program guru penggerak juga sama seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu, harapannya adalah ayo kita ambil hal yang positif untuk anak-anak. Untuk anak-anak sekali lagi, untuk anak-anak. Sering juga kami sampaikan ketika di forum-forum PP, forum CGP, menurut dari Baga, apa yang kira-kira targetnya teman-teman CGP? Saya kadang targetnya tidak muluk. Target saya apa? Teman-teman termasuk teman-teman CGP yang lain. Pertama, panjenengan sebagai seorang guru tidak sering kosong mengajar, itu saja. Kan tanda tanya dari teman-teman guru, oh seperti itu. Iya. Nanti kadang-kadang ada beberapa guru yang aktif ikut pelatihan A, B, C, D, izin bolak-balik malah gak ngajar, kan lucu. CGP, makanya kegiatan CGP ini jangan khawatir Bapak Ibu, tidak akan ada kegiatan CGP atau guru penggerak itu pas jam mengajar. Nah, jadi pembelajarannya itu setelah jam KBM Bapak Ibu, dibikin santai saja, karena juga gampang ke Bapak Ibu yang di sini santai saja, yang penting asal mengumpulkan tugas, yang penting minimal standarnya dipenuhi, tidak usah terlalu bagus-bagus amat. Kalau materinya kepingin dibaca di luar jam, karena materinya banyak sekali. Di itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang jadi peserta, yang jalannya masih panjang, ada Pak Firdaus, Pak Wahyu, bisa Pak Fitri, Bu Suci kemarin ikut angkatan berapa akhirnya? Saya masih belum dapat kuota, tak tahu nanti, mungkin barunya 8 gitu. Budiana, tak tahu Mas Suroh masih kira-kira mau ketik tuh Mas Suroh. Di sini. Kita sekarang seperti saya sampaikan Bapak Ibu, CGP itu materinya sangat bagus sekali bagi saya. Menurut saya sangat bagus sekali. Bagaimana kita menguasai karakter anak, bagaimana kita mendesain pembelajaran itu yang menyenangkan dan sebagainya. Dan itu banyak hal-hal baru bagi saya, karena kebetulan saya juga murni teknik, tidak dari pendidikan keguruan, sehingga hal itu semua baru bagi saya. Saya kira itu Bapak Ibu, dari saya kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Ayo nanti hasil dari diseminasi ini kalau ada yang bagus kita terapkan di kelas Bapak Ibu. Nanti jika ada butuh diskusi di sini monggo silakan. Itu juga membuat hidup diseminasi ini tidak hanya satu arah dari CGP. Monggo nanti. Saya kira itu, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kebetulan Bapak Misbahus juga merupakan pendamping dari CGP, meskipun ternyata kami tidak didampingi beliau. Cuman akhirnya bisa lebih banyak sharing karena kami merasa didampingi oleh 2 PP, sama Pak Misbahus dan sama pendamping kami masing-masing. Jadi beliau pasti juga lebih dahulu mengerti tentang kegiatan CGP ini yang menurut saya juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Misbahus sudah hadir di sini dan sudah membuka acara ini, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami persilakan untuk melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat SMK Negeri 1 Gagah bisa hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan berbagi ilmu saya tentang budaya positif supaya acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan hikmah. Tentunya kita seyogianya berdoa terlebih dulu. Saya pimpin dari sini, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Saya di sini akan kembali lagi untuk memberikan materi tentang budaya positif yang saya istilahnya saya pelajari pada modul 1.4. Di sini saya akan memberikan sedikit materi ini dan tentunya nanti Bapak Ibu guru hebat saya ingin mengikuti materi ini dengan baik. Saya perkenalkan diri dulu. Saya yakin dari Bapak Ibu guru semuanya sudah kenal dengan saya. Saya istilahnya di sini yaitu perantau, ya. Jadi dari ujung sebelah, dari ujungnya Jawa Timur ke ujungnya Jawa Timur lagi. Jadi saya lahir di Pacitan, yaitu pada tahun, bisa dilihat sendiri Bapak Ibu, ya. Dan aktivitas saya dari tahun 2004 saya masuk di sini sebagai pengajar di jurusan agribisnis perikanan. Pengalaman saya tidak perlu saya berikan di sini. Tentunya nanti kita bisa sharing saja apa yang sudah saya lakukan sampai pada tahun ini. Kemudian berikutnya, sebelum materi saya berikan, tentunya pada pagi hari ini kita harus membuat suatu keyakinan kelas. Ya, tentunya nanti akan saya berikan di sini keyakinan kelas itu apa yang kita yakini saat materi hari ini saya berikan. Saya ingin dari sumbangsi dari Bapak Ibu guru semuanya, mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang bisa memberikan keyakinan kelas pada pagi hari ini. Silakan ada yang bisa membantu saya untuk keyakinan kelas apa saja. Kira-kira apa Bapak Ibu guru? Ya, kesepakatan pada pagi hari ini supaya nanti materi ini bisa kita ikuti dengan baik. Fokus. Ya, boleh. Kita fokus. Kemudian yang lain, kita aktif untuk istilahnya berkomunikasi, ya, aktif gitu. Selain aktif, fokus, bisa misalkan apa yang tidak boleh atau apa yang boleh kita lakukan pada momen ini, kelas ini. Silent HP. Ya, boleh, silent HP. Ada lagi mungkin tambahan? Tidak berbicara sendiri. Iya, betul. Tidak boleh berbicara sendiri. Oh enggak, tidak boleh berbicara. Tidak boleh ngobrol atau tidak boleh berbicara. ngobrol. Nah, tidak boleh ngobrol. Bicara sendiri. Tidak ngobrol. Mungkin satu lagi Bapak Ibu? Atau cukup kita aktif untuk istilahnya berkomunikasi, ya, aktif gitu. Nanti Bapak Ibu akan menunjuk ke siapa nantinya. Jadi dari saya dulu yang menyebutkan nama binatang, saya contohkan ikan. Nah, nanti yang saya tunjuk siapa harus menyebutkan nama binatang ikan itu, tapi pakai huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir apa? N. Nah, nanti ke siapa saya larinya? Taruhlah ke Bu Anita. N itu saya ngomong ikan. Bu Anita nyamuk. Nah, Bu Anita nanti dari nyamuk berarti kan K kan? Nah, nanti Bu Anita pengen ke siapa? Dilempar lagi seperti itu ya. Bisa dimulai Bapak Ibu? Saya maunya semut. Saya lempar ke Pak Hamdani. Semut. T ya? Iya. T. Tikus. Tikus ya. Betul sekali. Kemudian mau dilempar ke siapa Pak Hamdani? Burani. Burani. Sapi. Betul. Anita. Bu Anita, Ikan. ikan ya. Betul sekali. Berikutnya Bu Suci. Nyamuk. berarti kembali lagi ya siklusnya ya, kayak metamorfosis. Dari nyamuk satu lagi, Bu Suci mau nunjuk siapa? Nanti Bapak Ibu akan menunjuk ke siapa nantinya. Jadi dari saya dulu yang menyebutkan nama halaman. Nah, sedikit ditempelkan boleh. Yang sebelah sini yang ada seperti saya itu hitam. Kemudian Bu Anita hijau. Jadi kapan saya bilang hitam, berarti yang hitam harus punya kesempatan untuk menempel namanya.
Nanti siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, kita coba dulu. Hijau. Gimana berani? Jadi harus ada konsentrasi ya. Ya. Saya coba satu kali lagi. Hitam. Gimana? Nah, tepuk halaman. Nah, sedikit ditempelkan boleh. Sudah mulai banyak. Saya ingin sekarang kita fokus ke materi ya. Pertanyaan pematik saya mungkin ini satu aja. Saya ingin tahu alasannya. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Saya tidak akan ambil tiga-tiganya, tapi satu saja. Karena di jurusan ini saya lihat kan jurusannya ada yang kelautan dan perikanan. Jadi saya ingin coba satu orang menjawab yang nomor satu. Karena saya sering lihat hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang bisa berpendapat setuju atau tidak setuju? Ya, silakan berani setuju atau tidak setuju. Kalau menurut saya setuju. Tapi hukumannya itu harus hukuman yang memberi respon positif atau dampak positif. Iya, seperti membangun karakter anak. Ya. Misalnya kalau misalnya kadang anak-anak itu kita dengar berbicara kotor. Ya. Itu kadang ada yang mungkin ngapunten rapuh. Oh iya. Tapi kadang kan itu juga iya, kadang anak malah juga nggak nembung. Gitu. Kadang malah menjadi kebiasaan lanjutan, malah rumah rapuh. Jadi istilahnya efeknya harus efek jerah ya, tapi bisa membuat anak lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin satu lagi. Ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Ada yang bisa bantu setuju atau tidak setuju? Nomor dua kita mungkin bisa bantu. Ya. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, bahkan kadang mungkin hafalan surat-surat pendek, itu saya rasa juga dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Berarti setuju ya? Setuju. Berarti banyak yang melihat jadi pemberian hukuman ataupun bentuk-bentuk yang lain itu setuju. Kalau yang ketiga kan saya skip dulu, coba yang sekarang ini. Nomor satu, saya ingin satu orang lagi membantu saya. Bagaimana cara mengatasi siswa yang berulang kali melakukan kesalahan yang sama? Ini sebenarnya bentuk kedisiplinan anak. Tapi ada beberapa siswa yang walaupun sudah ditangani berulang kali tetap akan melakukan kesalahan dan itu menjadi tugas kita. Coba ada yang bisa bantu saya bagaimana cara mengatasinya? Ada yang bisa bantu? Ya, bisa. Bagaimana cara mengatasinya? Baik, izin menjawab Bu Dia. Bagaimana cara mengatasi siswa yang berulang kali melakukan kesalahan yang sama? Kebetulan pertanyaan pemantik yang nomor satu ini sering saya temui di kelas saya saat memberikan materi di kelas. Bagaimana cara kita untuk mengatasi ini? Yang pertama jelas kita harus menjadi teman dari siswa tersebut. Kita harus empati, ya, empati. Terus kemudian atas dasar sebab apa kamu melakukan hal ini? Tidak dilakukan hanya sekali dua kali, tapi berulang kali. Nah, dari empati itu nanti siswa akan terbangun pola pikirnya. Terus kemudian tidak hanya kita pancing dengan pertanyaan, tetapi siswa tersebut secara otomatis akan mengubah pola pikirnya dan bertahap, tidak langsung berubah, akan tetapi bertahap berubah perilaku yang sebelumnya berbuat kesalahan yang sama dan bertahap mengurangi kesalahan yang sama dan seterusnya akan tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi intinya bagaimana cara mengatasi siswa yang berulang kali melakukan kesalahan yang sama? Saya menjawab empati. Pendekatan. Ya, menjadi teman
yang baik untuk siswa yang melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak Dhani, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu guru yang sudah jawab. Dari sini akan saya berikan lanjutannya lagi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan kebajikan universal. Nah, di sini sebenarnya kita belajar itu perubahan paradigma, di mana kita belajar tentang kegiatan kepala tangan. Jadi kalau ada mungkin salah satu teman kita menyembunyikan sesuatu dengan kepala tangan saat kita berusaha untuk mengambil, tentunya kan pasti ada yang pertahankan atau ada yang langsung gampang. Nah, disinilah nanti ada permainan di sini. Tidak akan saya berikan, nanti akan kita berikan bahwa sebenarnya kepala tangan tadi merubah. Di sini ada perubahan paradigma, teori kontrol dan teori pilihan. Di sini jadi ilusi guru mengontrol murid tadi. Jadi istilahnya kamu bisa enggak? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga bisa ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Bapak Ibu guru merasa enggak? Kadang-kadang sebagai guru itu kita juga sebagai apa? Merasa mengontrol. Padahal yang mengontrol murid itu sebenarnya siapa? Mereka sendiri. Jadi ilusi bukan itu semuanya, ya kan? Jadi perubahan paradigma teori kontrol sama teori pilihan itu sebenarnya akan jadi ya. Inilah kita harus mulai merubah paradigma itu, harus kita rubah. Jadi keempat-empat ini harus kita, jangan sampai istilahnya kita itu merasa punya hak untuk memaksa mereka supaya mengikuti kita. Tapi bagaimana caranya kita nanti mendekatkan, tadi sudah bagaimana caranya kita empati dulu, kemudian kita pendekatan. Nah, itu nanti akan kita rubah bersama-sama dan tentunya yaitu tadi mulai tergerak hal yang positif ya. Kemudian di sini perubahan paradigma belajarnya akan saya lanjutkan. Nah, saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara, disiplin positif ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suatu suasana yang merdeka. Dari sini sebenarnya kita harus belajar, jadi kedisiplinan itu harus berasal dari diri sendiri. Kalau istilahnya diri sendiri itu tidak mampu untuk disiplin di sini, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi sebenarnya kita itu bisa jadi kontrol, bisa jadi apapun sebagai seorang guru. Kalau anak-anak lepas dari kendali, ya. Kemudian yang tidak kalah penting dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kemerdekaan, jadi istilahnya siswa itu kita ajak sesuatu yang merdeka. Jadi tidak tertekan atau tidak ada tekanan dari manapun. Ini mana disiplin tidak akan saya, karena saya lihat Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang paling penting yaitu yang paling sekarang kita yakini yaitu profil pelajar Pancasila. Salah satunya nanti ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu nilai kebajikan universal dan nilai-nilai tersebut tidak memandang lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang yang lain. Jadi semuanya harus mencakup itu semua. Kemudian yang kedua yaitu tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya, ini untuk materi yang kedua. Nah, di sini sebenarnya kalau sudah kita ada motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi yang bisa memotivasi kita itu sebenarnya ada dua sisi, dari kita sendiri dan orang lain. Nah,
Ini namanya dihukum oleh penghargaan. Ya. Hukuman itu sebenarnya tidak selamanya istilahnya baik, tapi juga tidak selamanya juga tidak baik. Jadi di sini di sahabat hukum dihukum oleh penghargaan. Yang pertama yaitu penghargaan bisa menurunkan kualitas. Ya, jadi kalau kita menghargai suatu orang dengan mungkin kita berikan suatu hadiah atau apa, itu bukan selamanya menyenangkan orang itu, tapi penghargaan bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Serta yang berikutnya, penghargaan mengurangi motivasi dari intrinsik. Motivasi tadi kan ada dua kan, eksternal sama internal. Jadi motivasi itu bisa berasal dari diri sendiri, juga bisa dari orang lain. Dan di sini penghargaan itu tidak selamanya baik, tapi bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas serta mengurangi motivasi. Kemudian penghargaan akan tidak berjalan tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang dilakukan di sini. Jadi ada kalanya saat kita memberikan suatu penghargaan ke orang lain, itu mereka akan senang melakukan sesuatu. Tapi saat nanti tidak ada, ya udah, nggak usah sudah. Ya. Kemudian ini yang dinyatakan penghargaan itu tidak efektif. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras-kerasnya. Ada yang seperti itu. Tapi jangan menutup kemungkinan penghargaan juga bisa menimbulkan motivasi dari diri kita sendiri. Mungkin kalau saya bilang 50-50, atau mungkin keyakinan dari Bapak Ibu semuanya. Karena tidak selamanya penghargaan tidak efektif, tapi penghargaan juga bisa menimbulkan sangat efektif untuk menaikkan motivasi anak. Dan di sini ada penghargaan bisa merusak hubungan, ya, mengakibatkan rasa iri. Ya tidak. Coba kalau satu kelas ini salah satu saya berikan penghargaan karena bisa menjawab pertanyaan. Yang lain ada enggak? Wah, Bu Oni dikasih hadiah. Wah, Pak Viko dikasih hadiah. Itu kan pasti ada rasa di sini. Kemudian motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru. Saat berbuat hal yang positif tentunya kan Bapak Ibu guru akan senang, tapi tidak melihat di belakang kita bagaimana perbuatan mereka. Itu juga penghargaan yang merusak hubungan. Kemudian menciptakan persaingan di kelas. Persaingan selama itu persaingan positif tidak apa-apa, tapi kalau persaingan itu nanti menimbulkan hal yang lain, itulah yang akan merusak hubungan orang lain. Jadi antar teman nanti tidak akan ada istilahnya tidak akur ataupun mungkin tidak menyapa, itu yang tidak kita inginkan. Gara-gara temannya mendapatkan hadiah dia tidak, akhirnya kan menciptakan persaingan di kelas. Jadi penghargaan tidak selamanya menimbulkan hal yang positif, dan tentunya nanti Bapak Ibu guru bisa memilah dan memilih mana yang seharusnya diberikan dan mana yang seharusnya tidak diberikan. Nah, kemudian ini ada pengakuan atau apresiasi. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap kesesuaian dia kerjakan. Jadi di sini apresiasi itu cenderung pengakuan dalam bentuk penilaian. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama yaitu beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian yang ketiga beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir yaitu fokus pada proses yang dilakukan. Jadi pengakuan itu istilahnya yang paling penting kalau saya ini beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi jangan sampai kita, kalau orang bilang apa, pilih kasih, ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau memang itu berprestasi atau menurut kita layak diberikan penghargaan, silakan berikan. Ini nanti yang akan saya ajak ke Bapak Ibu. Kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ini sebenarnya hampir tidak jauh beda. Hukuman itu yang seperti apa, konsekuensi yang seperti apa. Coba saya ingin dibantu oleh Bapak Ibu.
Kata-kata yang pertama satu orang bisa menjawab, apa jawabannya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita catat hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga, ya. Hukuman juga. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Ya, ini yang anak-anak yang terlambat apel atau apa? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya. Coba kita buka Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi sama konsekuensi. Berarti Bapak Ibu sudah, silakan tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi sekarang saya di sini akan menjelaskan lagi yang hukuman itu sebenarnya yang pertama yang kita garis bawahi itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dia tidak suruh push up, suruh nulis, suruh lari, ya. Jadi hal yang menyakitkan itu termasuk hukuman. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Karena mencoret-coret kertas dia harus membersihkan. Karena dia menumpahkan air di meja berarti dia harus membersihkan. Berarti kalau sudah terjadi dia harus melakukan. Ini tidak perlu saya berikan semuanya Bapak Ibu. Di sini saya akan memberikan sedikit apa itu yang dimaksud restitusi. Saya mohon dibantu untuk membaca restitusi itu apa. Bisa dibantu boleh? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terima kasih Bu Boni. Jadi di sini restitusi itu suatu proses kondisi ya bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya supaya mereka bisa kembali lagi pada kelompoknya sehingga karakternya lebih kuat. Tadi kan bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan? Tentunya kan ada yang paham dari kita empati Bu. Kemudian kita pendekatan, kita berikan apa istilahnya wacana-wacana kalau kesalahan mereka itu bisa merugikan. Nah di situ tentunya ini yang tidak kalah penting, mereka harus kembali pada kelompoknya, jangan sampai dikucilkan kembali. Nah ini ciri-ciri restitusi, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Tadi saat pertama kali kita mau belajar, tentunya kan kita membuat keyakinan kelas kan Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu sebenarnya yang kita yakini saat kita berada di lokasi. Jadi apa yang menjadi keyakinan saya dengan Bapak Ibu semuanya supaya kelas ini bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kita ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena kalau namanya peraturan pasti bilangnya gini, peraturan kan untuk dilanggar. Makanya kita bentuk keyakinan. Kalau namanya keyakinan kan kita harus pahamkan ke mereka. Jadi di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kita kembalikan. Mereka pasti akan menjawab sendiri. Tentunya apa Bapak Ibu jawabannya? Untuk keselamatan. Ya, untuk keselamatan. Kemudian keamanan. Jadi nanti misalkan jatuh kan kepala tidak langsung terbentuk dan sebagainya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Tentunya juga untuk apa Bapak Ibu? Menjaga kesehatan, ya betul sekali. Kemudian di sini sebenarnya
ya, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif yang nantinya akan menimbulkan budaya positif juga. Jadi ada peraturan sama keyakinan. Di sini kalau peraturan itu saya contohkan ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini biasanya di perpustakaan ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas nanti bentuknya sudah tanggung jawab. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu keyakinan kelasnya nanti hormat menghormati, kemudian berkomitmen. Karena kalau nanti saat sudah mulai pembelajaran dia datang, tentunya kan tidak menghormati yang ada di kelas. Ini saya tidak lanjutkan, langsung saya tambah materi berikutnya. Materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Tentunya ini sudah tidak mungkin ya sekarang ya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, banyak sekali yang membutuhkan itu semua anak-anak kita. Kemudian murid ingin diterima dan dihargai, itu bentuk penguasaan, kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat kebutuhan kebebasan, dan yang kelima kebutuhan kesenangan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru harus memahami 5 ini. Karena apa? Karena Bapak Ibu tentunya pasti akan selalu melihat kondisi anak. Kalau anak itu ramai atau anak itu mungkin bermain HP sendiri atau mungkin tidur di kelas, itu kita harus tanya dulu. Bukan bertanya ya, istilahnya kita harus paham dengan mereka. Kira-kira kebutuhan anak itu apa? Saya akan berbagi ilmu dengan Bapak Ibu dulu. Saya akan bagikan kertas ini ya. Silakan nanti satu orang satu, tidak usah buat lingkaran, tapi silakan dibagi 4. Silakan dibagi 4. Kemudian dibagi yang pertama, kolom pertama yaitu diterima atau disayang. Kemudian yang kedua bisa seperti gambar tersebut. Kemudian yang bawah kesenangan. Silakan dibagi 4. Kemudian dibagi yang pertama, kolom pertama yaitu diterima atau disayang. Kemudian yang kedua bisa seperti gambar tersebut. Di sini kita bermainnya 4 saja. Ya, isilah setiap bagian lingkaran dengan nama orang. Ya, bisa nama orang atau benda atau mungkin kegiatan apapun untuk memenuhi setiap kebutuhan dasar dari cinta atau diterima yaitu bentuknya cinta, kemudian penguasaan yang bisa yang sebelah sana, kemudian kesenangan yang bawah dan kebebasan. Jadi di sini bisa orang atau kegiatan atau bentuk benda. Saya merasa diterima atau disayangi oleh taruhlah anak saya atau murid saya atau mungkin yang lain. Saya merasa senang apabila saya pulang ke rumah langsung tidur. Silakan diisi Bapak Ibu semuanya, nanti kita sharing bareng-bareng. Ya, silakan langsung dibagi 4 saja. Nanti akan 1 atau 2 orang bisa mewakili. Di sini kita bermainnya 4 saja. Ya, isilah setiap bagian lingkaran. Ya, untuk lingkaran 4 kebutuhan dasar saya pribadi, saya merasa diterima dan disayang jika saya diajak jalan-jalan berdua dengan suami. Ya. Kemudian saya merasa senang jika rekening bank saya isinya banyak. Wah, ini saya senang sekali ya. Kemudian Kemudian saya merasa bebas jika tugas-tugas deadline saya yang diberikan itu tuntas saya kerjakan. Dan saya merasa bisa jika saya bisa menemani anak-anak saya belajar dan bermain di rumah, karena waktu saya terkadang itu lebih banyak untuk pekerjaan saya sendiri. Nah, berikan aplaus untuk Bu Suti dulu, luar biasa ini. Jadi saya lihat memangnya pasti beda hasilnya karena tiap orang itu berbeda-beda kebutuhannya. Silakan Bu Lina. Terima kasih. Bagi saya
4 kebutuhan dasar itu terpenuhi. Yang pertama, saya merasa diterima dan disayang jika saya diperhatikan oleh keluarga, suami dan anak saya. Luar biasa ini. Iya. Yang kedua, saya senang jika saya jalan-jalan, Bu. Kalau saya tadi rekeningnya Iya, ya, kalau ini iya, cukup saya jalan-jalan saja. Iya, sudah senang. Bahagia itu sederhana. Kemudian yang ketiga, saya merasa bisa jika saya menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan dan di rumah dengan baik. Luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir, saya merasa bebas jika hari Minggu, Bu. Hari Minggu saya merasa bebas. Hari Minggu Tidak ada tekanan. istilahnya istirahat total di rumah. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Lina, berikan aplaus untuk Bu Lina. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru Pak semuanya. Saya ada 2. Ini nanti silakan Bapak Ibu memilih. Karena ini seringkali kita hadapi di anak-anak kita. Ya. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang bisa diberikan ke Bimo. Saat ini saya identifikasi, sebutkan kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo jika respon Bimo seperti di bawah. Aku senang main kejar-kejaran dengan Ibu Ani. Seru. Coba kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan Bimo? Aku senang. Kesenangan, ya betul sekali. Tapi misalkan ada bentuk-bentuk yang lain Bimo utarakan. Misalkan ini, kalau penguasaan, istilahnya Bimo lari-lari, Bu Ani juga ngejar-ngejar. Itu nanti bentuk kebutuhannya sudah lain. Ya, atau mungkin cinta dan kasih sayang. Karena Bimo tidak di rumah kurang cinta dan kasih sayang, tentunya dia selalu mendekati Bu Ani. Jadi nanti respon anak itu berbeda-beda. Makanya nanti Bapak Ibu guru saat di kelas kita harus melihat. Kalau kita kan anak SMK, kebanyakan kasusnya itu main HP, tidur di kelas, atau mungkin nanti ini apa itu suka usil ke teman-temannya. Itu nanti kebutuhan apa itu berbeda-beda. Ya, jadi nanti untuk yang kasus kedua Bapak Ibu satu lagi. Nah, di sini tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali terlatih sampai akhirnya ia bisa. Kemudian bila menyetir mobil dengan baik dan lancar, ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuatnya dia ingin bisa menyetir? Ya, di sini. Dimas akan menjawab, aku merasa bangga dan keren. Coba, dari ini apa kebutuhannya Dimas? Aku merasa bangga dan keren setelah bisa nyetir mobil. Apa coba? Penguasaan, betul. Kalau misalkan jawaban Dimas, aku bisa ngajak teman-temanku keliling kota. Kalau itu apa? Kesenangan. Jadi nanti makanya ini kenapa 5 istilahnya kebutuhan dasar manusia itu harus kita kuasai. Karena biar nanti saat kita mengajar di kelas, Bapak Ibu guru akan mengetahui apa perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa itu sendiri. Dan tentunya kebutuhan masing-masing tidak sama. Seperti tadi yang saya contohkan, jadi kebutuhannya Bu Lina sama kebutuhan Bu Cici sudah beda. Belum lagi nanti saya baca kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tentunya kalau kesenangan tadi Bu Lina cukup jalan-jalan, kalau Bu Cici lebih tinggi lagi rekening bank saya naik. Wah, itu bukan kesenangan Bu Cici lagi, saya juga senang. Iya kan? Bu Anita gimana? Senang juga ya kalau rekening Bu Ani juga pasti. Kalau rekening sudah pasti kita nanti bisa jalan-jalan. Jadi semuanya saling terkaitan. Bapak Ibu guru semuanya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ya. Untuk 5 posisi kontrol itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum,
yang kedua membuat orang merasa bersalah, sama teman, pemantau, sama manajer. Ini yang paling penting. Sebenarnya kelima-limanya bisa kita pakai. Ya, kita kondisikan dengan situasi dan kondisi. Saat kita kapan sebagai penghukum, saat kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, dan juga bisa pemantau dan juga sebagai manajer. Tapi yang paling kita harapkan yaitu sebagai manajer. Jadi saat kita memberikan anak-anak sudah mereka bersalah, tentunya kan harus kita tuturi. Kemudian kita jangan bentak-bentak dan sebagainya. Tadi kan sudah harus kita empati. Kemudian nanti akan muncul anak itu bisa menyelesaikan sendiri apa sih yang membuat mereka merasa bersalah. Jadi jangan sampai langsung kita hukum, kita berikan doktrin dan sebagainya yang akhirnya anak menjadi merasa takut. Itu jangan sampai. Nah ini. Jadi pernyataan-pernyataan di sini bisa ya. Saya contohkan kalau penghukum itu kamu tidak pernah benar melakukannya, itu pasti menghukum. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kalau merasa bersalah, tentunya saya kecewa atau saya tidak senang dengan proses kalian dan sebagainya. Nah, yang di sini sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kita tawarkan kembali ke mereka. Jadi bukan kita sebagai guru yang menyelesaikan, tapi anak tersebut yang bisa menyelesaikan sendiri kasusnya. Nah, yang terakhir materi yang saya berikan yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menayangkan keyakinan. Nah, di sini saya akan bermain peran dengan Bapak Ibu. Ya, coba akan saya berikan contoh dulu. Tantangan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk bisa mempraktekkan, saya punya 1 kasus. Jadi nanti ada silakan ada wakilnya. Tadi kan ada ini. Nah, saya punya kasus ini. Contoh kasusnya, siswa ketahuan guru membuang sampah di sembarang tempat. Jadi kalau namanya segitiga restitusi, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah sering melakukan, tapi tidak sadar. Oh, itu ternyata segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Saya ingin wakil dari Bapak Ibu semuanya. 2 orang bisa maju ke depan untuk membantu saya untuk mempraktekkan ini. Jadi nanti ada yang bertindak sebagai guru, ada yang bertindak jadi murid. Bu Anita sama Bu Oni bisa? Ya, siap. Ya. Sesuai. Bu Oni mungkin nggak tahu gimana kok sampai ketahuan Bu Anita membuang sampah. Habis itu silakan dilakukan prosesnya segitiga restitusi seperti tadi. Ya, silakan. Halo. Iya Bu. Sini Nak. Tadi sudah apa yang kamu lakukan dengan sampah yang di sini? Bu ini lihat. Ya lihat. Saya kan punya mata Nak. Iya. Iya Bu, maaf nggak sengaja. Sebaiknya bagaimana? Dibuang ke tempat sampah Bu. Nah, kan betul seperti itu. Karena ini apa? Merusak pemandangan. Kalau seandainya tidak dibuang di sini, maka pemandangannya akan Tidak indah. menjadi bersih, ya kan? Ya. Kita bisa melihat kelas ini menjadi bersih ya. Jangan diulangi lagi ya. Kalau seandainya kan Mbak Anita sekarang di kelas 10 kan? Ya Bu. Iya. Jangan dibiasakan lagi untuk kebiasaan lama di SMP, kemudian membuang sampah di sekolah di kelas dengan sembarangan, itu jangan dilakukan lagi ya. Karena kita sudah semakin dewasa. Mbak Anita kan sudah semakin dewasa ya. Bisa diambil apa Bu Oni yang mengambil? Saya Bu. Iya.
Pinter. Ya, besok lagi tidak boleh diulangi lagi, buang di tempat yang benar. Ya. Siap Bu. Iya. Maaf saya ya Bu. Bagus. Iya. Ibu ini mungkin nggak tahu gimana kok sampai ketahuan balita membuang sampah. Habis itu silakan dilakukan prosesnya segitiga restitusi seperti tadi. Hati kita yang kita gunakan. Tadi sudah empati. Kita kemudian pendekatan. Makanya tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalau kita stabilkan, jangan sampai sudah salah, justru kita berikan kesalahan lagi. Mereka akhirnya kan tidak akan kembali ke restitusi tadi kan apa? Mengembalikan. Kemudian mengembalikan ke ranah yang ada, kemudian mengembalikan ke kelompok yang seharusnya mereka ada. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan, itu bentuk menstabilkan. Oh iya, dulu ibu juga pernah kok membuang sampah, tapi ayo ya kita sama-sama pernah merasa bersalah, berarti jangan sampai ya. Bu, ini tadi sudah betul sekali. Kemudian tahapan kedua itu validasi kebutuhan. Kenapa sih kok kamu membuang sampah di sembarang tempat, itu perlu kita berikan. Ya tadi mungkin ada karena terlalu tergesa-gesa ya Bu Ani ya. Jadi akhirnya mungkin, tapi tahapan-tahapan itu semuanya sudah masuk. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, tadi sudah Bu Ani, apa sih yang harus dilakukan kalau ini harus kemana? Kan sudah kelas 10, masa seperti itu menanyakan keyakinan kembali. Dari situ akhirnya kita sepakati suatu keyakinan, kemudian kita jangan sampai melakukan kembali. Itu untuk membuat anak yang sudah merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi sudah salah tidak salah kembali. Kemudian validasi kebutuhan yaitu membantu murid mengenal basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi mereka akan mengingat kembali apa sih yang mereka lakukan. Kemudian di sini yaitu menanyakan keyakinan, yaitu anak yang merasa anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial. Jadi keyakinan yang sudah pernah kita sepakati apa, kemudian nanti kita kembalikan ke siswa itu sendiri. Ya, di sini 5 segitiga restitusi tadi. Kemudian saya akan menayangkan beberapa foto-foto yang sudah saya lakukan untuk aksi nyatanya, yaitu yang pertama yaitu tentang koordinasi sebelum menjalankan aksi nyata budaya positif. Kita berada semua lini di sekolah ini saling terkait, ya baik itu mungkin di kesiswaan, di humas, di kurikulum, wali kelas dan sebagainya, semuanya terkait. Kemudian ini saya juga di kelas membuat keyakinan kelas kembali ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu harus kita buat apa yang kita inginkan, dan mereka sendiri yang menciptakan keyakinan kelas itu, supaya nantinya mereka menjalankan sesuatu itu tidak berdasarkan dari kita, tapi memang sudah diyakini dari semuanya. Itu yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari semuanya kita mulai dari sekarang, tidak apa-apa ya, mulai tergerak. Kemudian kita bergerak bersama anak-anak supaya nantinya kita bisa menggerakkan semuanya di sekolah ini untuk kebaikan semuanya. Kemudian yang terakhir yaitu ini foto-foto yang saya buat, yaitu membiasakan diri hidup bersih, kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekitar di kelas. Karena kalau untuk yang kelas 3 itu memang lokasinya di lantai 2 itu hanya membersihkan kelas sama terasnya. Tapi untuk yang kelas 11 itu karena lokasinya di bawah, jadi akhirnya halaman pun jadi target mereka. Karena kita memposisikan sebagai petugas piket itu harus aktif. Aktif bukan karena tuntutan dari teman, tapi karena dari hati kita sendiri. Jadi saya ingin kita berada semua lini di sekolah ini saling terkait, ya baik itu mungkin di kesiswaan, di humas, di kurikulum. Nah, untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, saya ingin ada refleksi dari 1 atau 2 orang guru. Jadi seperti sampai keyakinan kelas, saya ingin satu saja Bapak Ibu guru yang bisa memilih dari 3 refleksi ini. Yang pertama yaitu perasaan apa yang muncul selama mengikuti disiplin ini mengenai makna disiplin positif. Kemudian yang kedua, saya
akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Kemudian yang ketiga, hal-hal apa saja yang diperoleh setelah mengikuti diseminasi hari ini? Saya ingin satu saja wakil dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa memberikan refleksi yang materi yang sudah saya berikan. Bisa, ada yang bisa bantu saya? Bu Ani bisa bantu? Ya, tidak apa-apa. Iya, Dok. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Setelah saya mengikuti diseminasi ini, saya menjadi mengerti dan merubah cara pikir dan pola saya di dalam melaksanakan pembelajaran ke arah yang lebih baik ya, tentunya karena seringkali kita menjadi guru itu tidak lupa akan apa yang diajarkan oleh prinsip pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu. Kadang-kadang kita hanya menjadi contoh, maunya hanya menjadi contoh, tapi yang kedua tidak dilaksanakan. Seharusnya kita harus melakukan semuanya itu dari tiga-tiganya. Tiga-tiganya itu apa? Ingat sesuatu ing mati manungkaso tutut ilmu. Jadi kita juga harus menjadi pembimbing, menjadi contoh, juga menjadi motivator nah, di situ. Dan di sini kita juga akan bisa menjadi panutan yang positif bagi anak-anak dalam hal menegur, dalam hal yang apa saja, dalam berbudaya positif, dalam kebiasaan, sehingga anak-anak itu memiliki attitude yang baik. Terima kasih Bu Ani atas refleksinya. Terima kasih untuk semuanya. Berikan aplaus untuk Bu Ani. Jadi refleksi pada pagi hari ini sungguh mantap sekali. Jadi Bu Ani merasa nantinya supaya filosofi Ki Hajar Dewantara benar-benar kita terapkan di sekolah ya Bu. Jadi budaya positif itu sangat penting Bapak Ibu, karena nantinya mau dibawa kemana arahnya. Anak-anak itu mau dibawa kemana. Tapi sebenarnya tadi paradigma nilai kontrol juga sangat penting. Bukan kita lagi ya, nanti kita pasrahkan ke anak itu seperti apa, tapi kita cukup kayak menarik layangan. Kalau kira-kira anak itu tidak sesuai ya, kita tarik. Tapi kalau mereka masih sesuai dengan jalurnya, kita biarkan. Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktu yang singkat ini. Saya berharap apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan mohon maaf kalau apabila dari kata-kata saya mungkin kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Mari silakan maju ke depan semuanya. Kemarin saya dapat aduan dari guru-guru bahwa si A ini di kelas selalu tidur. Nah itu saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Karena di belakang itu jangankan itu lihat saya lewat itu aja langsung macak pakai atau langsung bekerja seperti itu. Nah apakah di situ saya itu menerapkan penghukum itu tadi, jadi siswa itu hanya termotivasi untuk berubah saat ada saya. Nah, pertanyaan kedua saya, apakah iklim itu harus disamaratakan di semua, kalau kita ngomong sekolah di semua lini? Artinya, ada dua budaya yang membentuk siswa itu punya motivasi berbeda. Nah, makanya saat saya diadukan seperti itu, kok ada siswa yang tidur di kelas, diadukan beberapa guru, jawabannya satu, kok bisa ada tidur? Karena saya nggak pernah lihat anak itu tidur di kelas saya. Kok bisa anak itu tidur? Saya pertanyakan itu. Karena saya nggak mau menyalahkan siswa. Artinya di situ ada iklim yang membuat siswa itu bisa tidur. Nah, masalah dengan iklim itu budaya itu loh. Apakah harus disamaratakan? Sedangkan kita di sini kan siswa itu nggak hanya diajar oleh satu kelas atau satu. Saya makanya agak rancu di. Satu ilusi kan tadi sebenarnya. Makanya mulai sekarang mungkin seperti Bu Mas Luro, memang ada persepsi seperti itu Ibu, Bapak. Tapi makanya mulai sekarang ya, makanya ayo kita tergerak bareng-bareng. Kemudian setelah tergerak kita tentunya bergerak. Dari sinilah sebenarnya fungsi kita. Kenapa saya keluarkan ke Bapak Ibu semuanya? Karena sebenarnya yang harus dikoreksi itu bukan hanya anak, tapi kita juga harus koreksi diri sendiri. Itu tadi saya baru 2 hari yang lalu, Bu, jam kos. Padahal sebenarnya nggak jam kos. Tapi
Tapi Bapak Ibu guru ternyata setelah saya lihat itu saat pemberian materi atau itu aja jam bengkel loh saya. Jangan bilang jam bengkel itu tidak semuanya Bu Mas Kuro. Mungkin kalau orang bilang pilih-pilih anak-anak itu. Jadi berlaku juga kalau Pak Firdaus, kebetulan nih Pak Firdaus, saya pun kayak Pak Firdaus. Jangankan anak tidur, kemarin aja pagi duduk siap gerak, itu gini. Saya pikir anak itu respon karena saya ajak speaking pagi, saya gitu kan tepuk 1 kali, dia diem gini aja. Ternyata apa? Itu masih pagi tidur. Cuman kalau kita respon, oh anak itu tidur. Tapi kalau yang nggak respon, ya sudah. Nah, itu sebenarnya kita harus mengontrol anak di situ, bukan memarahi atau menghukum, tapi coba sebagai manajer. Kalau sebagai manajer tentunya, nanti akan saya berikan restitusi segitiga restitusi nanti akan terjawab. Bagaimana memang itu tadi kita memang capek ya Bapak Ibu seperti ini, tapi kenapa sih seperti ini? Karena fungsinya kita pengen tentunya komunitas kita lebih solid lagi. Sebagai Bapak Ibu pendidik tentunya akan bisa dihargai. Dihargai bukan menghargai diri kita sendiri, tapi anak-anak akan menghargai kita. Jadi bukan karena kita, tapi mereka. Jadi kalau mereka yang bilang kan lain, bukan kita menghargai diri sendiri, tapi kan yang kontrol diri kita sendiri itu iya kita, tapi kan yang memberikan nilai atau apa tadi nilai Bu Tuti? Apresiasi ya, itu kan tentunya anak didik kita, itu yang harus kita harapkan. Sekarang coba saya akan memberikan ini, saya langsung ke segitiga restitusi. Ini kasus yang saya bawa yaitu kalau orang bilang kasusnya anak telat masuk ke kelas, sering nggak Bapak Ibu seperti itu? Ini langsung saya berikan. Jadi itulah fungsi kita sebagai guru. Ya, ada posisi. Disinilah untuk segitiga restitusi mulai kita terapkan. Kalau hukuman kan pasti langsung kita berikan hukuman ya Bapak Ibu ya. Apa yang kita langsung. Ini tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai membuat anak down, tapi kita naikkan justru identitas mereka walaupun berbuat salah. Disitulah. Kemudian ini validasi tindakan yang salah, kita cross check kembali apa kesalahannya.
yang terakhir karena segitiga restitusi, keyakinan kelas itu kita ulas kembali. Ya, kita tanyakan kembali apa yang menjadi keyakinan kita di kelas tersebut. Kita ingatkan kembali. Solusi akhir bukan kita yang memberikan ya Bapak Ibu, tapi kita arahkan ke siswa lagi. Nanti apa yang akan dilakukan untuk tahapan berikutnya. Jadi disiplin itu sangat penting. Kemudian harus juga tanggung jawab. Kalau ingat waktunya istirahat berapa lama. Berarti kalau jangan sampai melalui atau melebihi batas yang sudah ditentukan. Sanggup nggak kalau kira-kira seperti itu? Berarti apa yang harus kalian lakukan setelah ini? Jadi bagaimana ya? Sudah membatasi waktunya, harus bisa melakukan aktivitas. Terima kasih ya kalau ya. Terima kasih juga Bu. Jangan ulang lagi. Ya. Di sini tadi saya langsung respon Pak Firdaus. Apa Pak Firdaus? Gurunya gimana? Sabar. Gurunya sabar. Ya. Kita jadi guru untuk di sini memang harus selalu sabar. Karena kita orientasinya tadi berpihak pada murid, ya, berpihak pada siswa. Walaupun dalam hati anak ini kok jengkel lah, itu jangan sampai kita tunjukkan, tapi nanti kita olah kembali segitiga restitusi itu di sini. Nah, saya sekarang kembali ke slide yang tadi. Ini sama ya, restitusi itu apa? Nah, segitiga restitusi, saya akan berprosesnya di sini. Ya. Langkah-langkah dari segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang guru itu responnya tidak harus langsung. Jadi kita berikan kesempatan mereka untuk tetap mengikuti apa yang dilihat. Kemudian baru nanti mungkin jeda waktu berapa lama atau mungkin apa, langsung kita berikan pengertian. Makanya tadi 5 posisi kontrol itu sebagai manajer yang paling baik. Memang iya, karena harapannya Bapak Ibu semuanya harus sebagai manajer untuk membuat anak-anak supaya menjadi posisi yang baik di sekolah ini. Yang pertama yaitu validasi, ya, menstabilkan identitas ya. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tentunya kita pun sebagai Bapak Ibu guru atau murid dulu kan pernah melakukan, kita angkat seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu loh teman kamu, senior kamu juga pernah. Tapi jangan berkecil hati, itu menstabilkan identitas. Jadi walaupun berbuat salah, jangan langsung membuat down anak itu. Tapi kita naikkan lagi karena sudah berbuat salah. Ya. Nah ini, jadi intinya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita stabilkan. Kemudian yang langkah kedua, validasi kebutuhan. Ya di sini apa sih kesalahan yang mereka lakukan, kita tanya kembali. Ya. Salah satu contohnya itu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Nah, apa yang contoh? Kemudian kamu pastinya punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita memang jadi guru yaitu ekstra sabar sudah. Jadi kita harus sabar, kita mungkin harus kita stop sabarnya harus tingkat 5. Ada kemungkinan mengulangi enggak Bu? Ada kemungkinan? Bisa jadi. Dan restitusi itu mungkin salah satu cara yang paling baik ya, pendekatan yang paling baik. Dan tentunya itu tadi walaupun berbuat salah tapi tetap izin terima dia. Tetap kita naikkan. Jangan sampai istilahnya karena berbuat salah langsung
sebenarnya setelah kita naikkan kan kita udah berapa? Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ini menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita ambil apa sih kesalahannya, kemudian baru kita tanyakan kembali. Nah, masih ingat kan keyakinan kelas yang kita bentuk? Apa kita ingatkan kembali? Jadi bukan kita lagi, mereka yang harus mengingat. Dari mengingat mereka akan tahu apa yang dilakukan kalau itu salah. Kemudian mereka juga akan membenahi, dan pembenahan itu sendiri anak sendiri, bukan kita. Ayo, apa yang harus kalian lakukan nantinya? Kalau tadi kan kebetulan kan istilahnya kan telat masuk kelas, jadi akhirnya kan disiplin waktu, disiplin manajemennya, berapa lama istirahat itu harus kita kembalikan. Dari sini Bapak Ibu, saya contohkan salah satu kasus. Saya ingin ada 2 wakil di sini, bapak sama ibu, atau bapak-bapak atau ibu-ibu. Satu sebagai guru, satu sebagai siswa. Yang mana siswa tersebut ketahuan guru membuang sampah di sembarang tempat. Saya ingin sambil berdiri saja 2 di sini, silakan menanyakan, mulai satunya apa tadi, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan kembali validasi tindakan yang salah, kemudian yang 3 menanyakan keyakinan. Salah 2 Bapak Ibu, monggo wakilnya. Ini terakhir sesi. Saya pengen Bu Diana jadi siswa ya sudah. Bu Diana jadi siswa. Ya, Pak Firdaus jadi guru. Silakan. Siswa aja Bu. Kalau jadi siswa semuanya jadi guru siapa? Dia. Saya jadi guru. Loh, jadinya kan saya nggak praktekkan kalau kayak gini. Saya tak praktek ke bagus jadi kalau nanya. Jadi saya siswa aja. Bu Tuti bisa jadi guru. Latihan Bu. Ya, monggo Bu Tuti. Ya, Bu Diana jadi murid. Yang epok-epoknya membuang sampah, Bu Tuti sudah di belakangnya loh. Langsung dipanggil. Nggak apa-apa, nanti kita Buka slide-nya Bu. buka slide-nya dulu ya. Yang segitiga Masa itu segitiga coba saja? jelas. Saya jadi murid ya. Bu, Diana tembuk lah, karena kita rambut. Ternyata ibu dia kayak murid ya, sing kita nonton iki sampean. Nah, ini. Jadi ini kalau menstabilkan identitas itu pasti saat tanya tadi kesalahannya nih. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi namanya menstabilkan identitas itu mengangkat. Walaupun salah tapi diangkat. Ibu lo pernah dulu membuang sampah, ketahuan kepala sekolah atau ketahuan Satpol PP didenda, itu menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, nanti validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu Bu Tuti. Nanti Bu Diana terserah. Bu, lupa saya langsung buang sampah saja. Itu bisa Bu Diana seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu bisa dilakukan. Yang terakhir, kita tanya kembali nilai-nilai apa yang kita sepakati. Sudah kan kesepakatan kelas? Tentunya kalau apa, membuang sampah harus di tempat sampah. Kemudian juga misalkan kalau dimanapun berada harus mencari tempat sampah atau dimasukkan dalam kantong, kemudian darurat. Seperti itu namanya. Silakan Bu Tuti sama Bu Diana mempraktekkan segitiga restitusi, kasusnya membuang sampah di sembarang tempat. Ya, apa-apa. Nggak usah sampai prosesnya manggil saja, nggak apa-apa. Ya. Silakan ya. Diana ya. Tempat sampah yang kita persiapkan sebanyak itu untuk apa? Terus barusan kenapa kamu membawa sampah sembarangan? Diana.
bahwa seperti kamu itu juga sering kali ikut-ikutan teman-teman membuang sampah seenaknya itu. Padahal banyak tempat sampah karena teman-teman itu juga terbiasa membuang sampah seenaknya, itu juga ikut-ikutan karena ya teman yang lain begitu. Makanya kamu mau seperti itu apa enggak? Maunya seperti ibu terus ikut-ikutan teman-temannya, akhirnya kalau semuanya mengikuti teman-temannya membuang sampah seenaknya kan akhirnya sekolah kita kotor. Kamu mau tinggal di sekolah, belajar di sekolah yang sekolahnya kumuh? Enggak mau. Ya berarti setelah ini kamu kalau membuang sampah pada tempatnya, ya. Kalau tempat sampahnya jauh gimana? Kalau tidak ada tempat sampah, bawa sampah? Itu alasan kamu karena jauh, karena keburu ada pelajaran sehingga kalau begitu sementara yang kamu lakukan biar sampah itu tidak tercecer di mana-mana, lebih baik simpan dulu di sakumu atau di tasmu. Nanti kalau ada waktu setelah pelajaran kembali sampah itu dibuang di tempat sampah. Iya, ya, jangan diulang lagi biar adik-adik kelasmu tidak mencontohmu, ya. Akhirnya kebiasaan kamu membuang sampah di tempat yang memang disediakan itu menjadi budaya sekolah kita. Sekolah kita jadi bersih, anak-anak semuanya sehat, gitu ya. Siap? Berarti janji ya, tidak membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah seenaknya. Iya, janji. Iya, ya sudah. Pokoknya pesannya ibu. Bahkan kalau ada teman-teman yang suka membuang sampah seenaknya, kamu juga turut serta mengingatkan mereka untuk tidak membuang sampah seenaknya. Itu dia diam ya. Ya sudah, kamu masuk kelas kan? Terima kasih. Iya, iya. Nah, terima kasih untuk Bu Tuti sama Bu Diana, luar biasa, bagus sekali ya. Jadi sebenarnya namanya segitiga restitusi itu butuh ketelatenan saja. Jadi sudah masuk kriteria dan sangat bagus sekali. Kemudian Bu Diana juga responnya juga mendukung sekali. Jadi saya berikan aplaus walaupun ini bukan namanya penghargaan, tapi ini penghargaan untuk orang yang sudah berani. Satu untuk Bu Tuti, satu untuk Bu Diana. Ya, nggak bikin dulu. Namanya kan katanya kelas hari ini kelas diet. Jadi ya saya berikan hadiah untuk yang bisa bikin diet. Terima kasih untuk Bu Tuti dan Bu Diana, dan saya harapkan untuk Bapak Ibu semua, segitiga restitusi itu istilahnya sesuatu yang harus kita istilahnya harus kita laksanakan. Walaupun kita membutuhkan waktu. Kalau tadi istilahnya saat kapan kita harus melakukan tidak harus keluar dari hal itu. Tapi kalau contoh yang saya berikan kan saat di kelas, jadi nggak mungkin saya langsung melakukan segitiga restitusi. Kalau Bu Tuti kan langsung dilakukan nggak masalah. Jadi hal-hal itu bisa langsung dilakukan di tempat tersebut, tapi kita ayo kita duduk di sana, atau mungkin kita ke kantin yuk kita sambil ngobrol. Jadi tidak harus seperti saya itu di ruang guru. Padahal jam mengajarnya padat. Nah, nanti kan bisa kita bikin, nanti saat istirahat ngobrol dengan Bu Tuti di kantin ya, nanti saya traktir lah. Atau mungkin bisa lebih singkat Bu, ada kisah menarik di sekolah kita. Ya, gimana Pak? Menarik, saya baru baca ini. Bisa, Bu Pak Firdaus bisa menceritakan supaya nanti jadi inspirasi untuk semuanya ya. Silakan Pak Firdaus. Saya sudah mencakup ini, saya ini pendek aja. Ya, silakan Pak Firdaus. Alkisah ada seorang guru bernama Ikan Prio Manunggal. Oh, Ikan Prio Manunggal ya. Itu di kelas yang sebelah. Nah, waktu itu kan piket keliling ke toilet. Nah, di satu toilet yang agak panjang lorongnya ditemukanlah beberapa siswa yang sedang merokok. Respon pertama Pak Ikan saat melihat apa? Pak Ikan berdiri di pinggir pintu dan berkata, "Loh, saya kok nggak diajak? Saya kok nggak diajak merokok sendiri? Saya diajak Pak." Tuh, siswa bingung mau menjawab apa. Terus Pak Ikan tanya, "Enak dong merokok di sini? Bukannya toilet ya, nggak enaknya kok rokokan di sini?" "Iya Pak, maaf." "Terus kalau sudah ketahuan merokok ini harus gimana?" "Ya Pak." Langsung mereka berjalan dengan sendirinya ke BK. Pak Ikan dari kejauhan. Itu
itu simpel tapi sudah memuat ketiga. Betul sekali Pak Firdaus ya, ya. itu singkat tapi saya baru tahu loh anak ketahuan merokok berjalan sendiri ke BK. Nah, ya. Itulah salah satu menstabilkan kondisi atau identitas itu di situ ya. Terima kasih Pak Firdaus, ceritanya menarik dan sangat menginspirasi. Jadi sesuatu hal itu tidak harus dengan hukuman ya Bapak Ibu, tapi bagaimana caranya supaya anak didik kita itu nyaman. Jadi jangan paradigma tadi harus kita rubah. Jadi supaya anak-anak bisa nyaman berada di sekolah dan tentunya tadi saat tidur di kelas pun tidak ada. Jadi bagaimana caranya kita mengelola kelas supaya semua hal, walaupun saya yakin dari siswa kita itu pasti ada beberapa yang kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang itu wajar. Tapi bagaimana cara kita mengkondisikan seperti itu supaya nantinya kondisi kelas tetap kondusif. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di akhir materi hari ini segitiga restitusi yaitu istilahnya materi terakhir yang saya berikan. Di sini saya akan memberikan beberapa aksi nyata saya di budaya positif ini. Terlebih dahulu tentunya saya sebelum menjalankan aksi nyata dengan Bapak Ibu guru atau dengan CGP lain, kemudian kita juga koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan sesama Dewan Guru. Karena tentunya aksi ini akan sukses kalau seperti ini. Pertama harus saya tularkan, setelah koordinasi harus saya tularkan supaya Bapak Ibu semuanya juga tahu, terutama yang ngajar di APAT pasti tahu bagaimana keinginan saya atau Bu Lina, bagaimana sih keinginan Bu Lina supaya anak didiknya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya ini keyakinan kelas selalu saya buat di awal saya memberikan materi apa yang saya inginkan. Kemudian berikutnya saya mengambil aksi nyata saya untuk modul 1.4 itu yaitu membiasakan diri hidup bersih. Jadi kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekitar kelas. Jadi ini harus dilaksanakan setiap hari. Yang piket, jadi harapan saya yang piket itu tidak perlu kamu piket hari ini, kamu besok tidak, tapi sudah ada apa rasa disiplin dari diri sendiri. Hari ini piket, kemudian nanti apa yang dilakukan, kemudian kira-kira apa yang harus diingatkan ke teman-temannya. Jadi motivasi itu harus dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Itu yang harus saya inginkan. Jadi kegiatan-kegiatan itu tetap terpantau. Kemudian nantinya harapan saya ke depannya mereka melaksanakan piket dengan hati yang gembira, senang dan gembira. Tentunya tidak ada paksaan atau apapun. Di akhir materi saya ingin refleksi dulu 1-2 pertanyaan dari 3 pertanyaan. Saya ingin dari Bapak Ibu memilih salah satunya. Saya ingin satu saja untuk merefleksi dari materi yang sudah saya berikan. Bisa milih sendiri Bapak Ibu. Yang pertama, perasaan apa yang muncul selama mengikuti desiminasi ini mengenai makna disiplin positif, bisa. Kemudian yang kedua, saya akan menjadi guru yang seperti apakah seperti setelah mengikuti desiminasi ini. Kemudian yang ketiga, hal-hal apa saja yang diperoleh setelah mengikuti desiminasi ini. Silakan Bapak Ibu, 1 orang saja sebagai wakil untuk mengakhiri sesi hari ini supaya tetap kita bisa. Jadi paling tidak materi yang saya berikan siang hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Disilakan salah satu saja mewakili. Silakan Bapak Ibu. Milih, saya tidak akan maksa mau yang mana. Mau yang perasaan atau hal-hal apa saja atau akan menjadi guru yang seperti apa nantinya. Ya. Bu Tuti atau Bu Lilis? Mungkin Bu Lilis sekarang. Ya, Bu Lilis belum. Ya, Bu Lilis gongnya. Monggo Bu Lilis milih salah satu. Gong akhir. Pernah mengikuti apa? Desiminasi. Saya tahu bagaimana cara mengajar, cara mendidik anak-anak zaman sekarang. Kalau saya kan guru jadul, maunya tes, maunya perubahannya itu langsung. Tapi sekarang itu harus mengikuti keinginan anak ya. Ya. Berpihak pada anak sekarang. Berpihak pada anak. Jadi ya harus lebih sabar, harus lebih apa ya? Pokoknya tidak mementingkan materi itu tuntas lah, enggak mementingkan itu. Kalau
Di akhir acara pada siang hari ini saya ingin menutup menutup kegiatan hari ini dengan, sebenarnya ini harusnya di awal tapi tidak apa-apa. Jadi saya ingin pulang itu dengan hati yang gembira, kemudian dengan hati yang tidak ngantuk lagi, karena itu tadi harapannya Bu Cita. Saya merasa senang atau merasa bahagia kalau tidur di rumah atau berada di rumah. Saya pengen semuanya berdiri dulu, nanti kita belajar dengan tepuk tangan saja. Saya pengen nanti masih ada enggak yang nggak konsentrasi pada sesi ini sudah terakhir. Ya, saya pengen kalau saya bilang satu tepuknya pagi, tepuknya 1 kali. Ya, ada enggak yang nggak konsentrasi hari ini padahal sudah mau pulang? Tepuk 1 kali berarti pagi, 2 siang, kalau sore 3, kalau malam tidak tepuk. Coba saya bilang pagi, siang, malam. Berarti Bu Lilis walaupun mau pulang nggak konsentrasi ya. Ya, konsentrasi 1 kali lagi, habis itu saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Pagi, siang, malam, pagi, siang, sore. Kita bisa bersama mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan